Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini ada atasan saya nih, ada Bu Dr. Mary, Prodi Administrasi Publik Universitas Nasional. Selamat siang Bu Dr. Mary, dan terima kasih Bu Dr. Agnes Wirdayanti. Saya hanya memberikan semacam review saja, bahwa di rapat sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif ini, langsung ke slide selanjutnya Mbak. Itu nanti saya tidak akan ungkap terus. Ini beberapa destinasi wisata yang coba kita sudah bangun ya, sudah coba kita kerjasamakan ini di daerah istimewa Yogyakarta. Saya coba cek yang dari Dinas Pariwisata ya, daerah istimewa Yogyakarta, ada yang hadir Bapak Ibu dari Yogyakarta? Dinasnya nggak hadir, tapi dari BOP ada. Oh ada ya, dari Borobudur. Ini kita bicara tentang bagaimana pengembangan literasi, inovasi, terutama pariwisata itu dengan Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kita juga bicara secara khusus dengan Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sebagai mantan Ketua CSR tingkat nasional ya, yang memberikan banyak bantuan CSR terhadap kelompok-kelompok usaha. Dan lanjut di kedua, di di sesi selanjutnya. Nah ini ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kepulauan Anambas. Itu ada Ibu Asisten Deputi dari Kemenko Marves berkunjung ke Kepulauan Anambas. Itu ada Bu Dr. Agnes di Piogus namanya. Kemudian ada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Bapak Abdul Haris. Kita coba sudah melakukan beberapa tinjauan-tinjauan, kajian-kajian dan riset-riset untuk destinasi pariwisata. Selanjutnya ini dengan Bapak Bupati Kabupaten Batang, Bapak Dr. Haji Wihaji SAG. Ini di daerah destinasi wisata yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada di Pagilaran, nama destinasi wisata. Kemudian ada Tol Langit. Wah, saya sudah ke sana, ditempuh harus pakai kendaraan itu Pak, pakai kendaraan jeep karena tanjakannya luar biasa. Kalau mobil-mobil biasa nggak bisa ke sana. Nah itu sebagai pengantar awal. Kemudian selanjutnya, kalau kita bicara tentang pengembangan bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, tentu tetap bermula dari apa yang sering disebut dengan 5 TOR. Inventor ini bagian saya ini. Saya akan bicara tentang apa riset-riset untuk menunjang pengembangan bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentu pentahelik di sini keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk urusan-urusan yang sifatnya inventor tadi. Apa riset-riset penelitian yang sudah dihasilkan bukan hanya disimpan di rak-rak filling kabinet, tetapi bisa diimplementasikan gitu. Di Borobudur itu sudah dilakukan riset apa gitu ya untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Tadi Kedereka mengatakan bahwa ada kerjasama, kolaborasi di antara pentahelik itu tadi. Yang kedua aktornya siapa? Coba saya juga akan konfirmasi, ada nggak dari dunia usaha atau sektor-sektor usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang hadir? Ada Bu Agnes? Nggak ada ya? Dari mana? Usaha sektor usaha nggak ada ya.
kita harus tentukan kalau mau, atau nanti aktor pelaksananya pemerintah daerah gitu ya, atau dinas pariwisata dan ekonomi kreatif gitu misalnya itu. Kemudian regulator, tadi Bappenas sudah mengutarakan dengan baik sekali apa saja rencana-rencananya, aturan-aturannya gitu. Tentu Kemenko Marves juga punya aturan-aturan. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebetulan di sini ada Pak Novi nih, Pak Novi Zulkarnain tentu punya regulasi-regulasi yang sudah mengatur bagaimana kolaborasi di antara semua pentahelik ini. Itu harus diatur dengan baik. Itu yang disebut dengan regulator. Yang penting lagi adalah soal investor. Tadi Kedai Reka sudah menjelaskan walaupun tidak terlalu detail, tetapi sudah memberikan gambaran untuk kita tindak lanjuti bahwa ada matching fund. Jadi separuh-separuh, 50-50 gitu Pak. Kalau destinasi wisata di mana misalnya mau dikembangkan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga, dianggarkan di APBD misalnya 500 juta, kemudian di matching fund kan, disusun proposalnya yang bekerja sama dengan inventor dari perguruan tinggi untuk merealisasikan program Kedai Reka ini, sehingga ditambah dananya 500 juta dari Kedai Reka. Kira-kira dananya menjadi 1 miliar. Kira-kira begitu itu yang harus dilakukan. Terus yang terpenting adalah inkubator. Inkubator di mana tadi? Tadi di awal-awal saya mengikuti dengan sangat serius sekali, terutama dari ibu-ibu tadi yang dari Bandung tentang Politeknik Pariwisata ya. Sekarang bukan hanya universitas, semua perguruan tinggi sudah diwajibkan untuk memiliki inkubator. Bagaimana ini nanti mengkolaborasikannya, bekerja sama dengan Kedai Reka, inkubator itu bisa membuat semacam program-program bersama. Kita lanjut sehingga memang apa yang disebut dengan pentahelik itu bisa dikolaborasikan. Baik, di slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan bicara sangat teknis sekali, tetapi saya sudah memberikan catatan. Kalau memang diperlukan nanti kita bisa share ini materi yang sudah saya siapkan ini agar dibagi kepada seluruh peserta agar bisa sangat mudah sekali. Tetapi saya sudah mempetakan permasalahan di pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjadi 3 latar belakang utama. Yang pertama adalah sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki permasalahan dan problematika yang kompleks disertai dinamika perkembangannya yang sangat cepat menyesuaikan zaman. Jadi perkembangannya itu begitu cepat ya. Jadi bisa jadi pemerintah atau sektor usaha baru melakukan baru sampai ke 9, sementara percepatan permintaan dari masyarakat atau pelanggan atau customer itu sudah melampaui itu. Bahkan ekspektasi dari mereka itu begitu tinggi. Apalagi dengan tuntutan revolusi industri 4.0 atau aplikasi teknologi yang begitu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis dan model pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif baru sangat cepat sekali muncul dan berkembang. Bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bisnis berskala global juga membawa berbagai tantangan sosial budaya yang harus segera dijawab. Pertemuan kita ini adalah dalam rangka untuk menjawab itu. Dan mudah-mudahan output impact dari pertemuan ini akan menjawab persoalan-persoalan di lapangan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, bahwa problematika dalam bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif tidak selamanya mampu dijawab dengan riset-riset yang sifatnya kuantitatif dalam hitungan-hitungan statistik. Oleh karena itu, pembahasan ini kita fokuskan untuk mengenalkan metode kualitatif dalam riset pariwisata dan ekonomi kreatif.
Saya merekomendasikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di perguruan tinggi, kalau ada semacam riset inovasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, lebih dianjurkan untuk melakukan riset-riset yang sifatnya kualitatif, karena dia ilmu sosial itu lebih dekat kepada yang sifatnya kualitatif. Kemudian apa itu riset? Kemudian kenapa riset kualitatif gitu ya? Nanti bisa dipelajari. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari penelitian? Lanjut slide-nya, Mbak. Tujuan penelitian di bagian ke-5. Lanjut. Ya. Tujuannya itu ada untuk yang sifatnya eksploratif. Jadi untuk menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu, dalam bidang pariwisata, penelitian eksploratif ini dapat digunakan untuk mengetahui potensi daya tarik wisata yang ada dalam sebuah kawasan cagar alam tertentu, kawasan yang belum pernah dilakukan pendataan atau eksplorasi oleh peneliti sebelumnya. Jadi belum ada penelitian-penelitian tentang ini. Jadi perlu semacam riset untuk dilakukan ya. Yang kedua tentang kita harus melakukannya itu untuk tujuan verifikatif, memverifikasi. Yang ketiga tujuan developmental, pengembangan. Terus yang terakhir adalah tujuan tugas ilmiah. Kalau di kampus-kampus mahasiswa S1, S2, S3 diminta untuk melakukan penelitian yang sifatnya skripsi, tesis, disertasi. Kita mengundang kelompok-kelompok akademisi seperti kami ini untuk melakukan riset, Pak. Misalnya melakukan riset di Borobudur gitu atau apa, bagaimana. Nah, selanjutnya saya langsung Mbak di slide yang ke-7 karena waktunya cukup singkat. Kenapa harus penelitian yang bersifat kualitatif? Pertama, metode kualitatif mudah disesuaikan jika menghadapi kenyataan ganda di lapangan. Jadi kalau ada kenyataan-kenyataan, kita mengasumsikan bahwa A, ternyata di lapangan bisa A, bisa B gitu-gitu atau berbeda. Kita bisa menyesuaikan. Yang kedua, metode ini secara tidak langsung merupakan sebuah hakikat hubungan tersendiri antara peneliti dan responden. Jadi peneliti itu langsung menjadi bersifat aktif kalau dia dilakukan dengan metode kualitatif. Yang ketiga, metode ini lebih peka dan mudah menyesuaikan dengan manajemen pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi. Ciri-cirinya langsung saja, dan ini ada beberapa jenis-jenis penelitian kualitatif. Nanti silakan dibaca Bapak Ibu tentang apa itu, tentang fenomena. Melakukan riset yang bersifat fenomena. Fenomena apa yang terjadi di destinasi atau objek wisata itu, di ekonomi kreatif. Kemudian ada jenis penelitian kualitatif yang disebut dengan etnografi. Kemudian studi kasus. Apa kasus-kasus yang harus diteliti? Kemudian metode historis, dan yang terakhir adalah metode teori dasar atau grounded theory. Ini lebih sulit, sangat detail. Kalau di kampus ini minimal 3 SKS Bapak Ibu sekalian, jadi betul-betul harus dipelajari. Tetapi learning by doing, kalau bisa sambil belajar sambil melakukan. Jadi ambil saja dulu program yang akan dilakukan. Kalau nanti mau diriset, ayo riset di lapangan, melibatkan banyak orang. Bagaimana proses penelitiannya dilakukan, kemudian lokasi penelitian, data dan sumber data, ya, teknik pencarian data, kemudian analisis data, gitu-gitu. Bagaimana proses triangulasi data itu dilakukan, gitu-gitu ya. Kemudian uji keabsahan data. Ada uji keabsahan itu ada triangulasi. Triangulasi pertama misalnya triangulasi data. Kalau key informant atau responden, key informant kalau dalam penelitian kualitatif itu menyatakan A. Ketika yang kedua juga A, yang ketiga A gitu, kesimpulannya juga A gitu. Ini ada aturan-aturan yang harus dipelajari untuk riset-riset pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, saya akan menjelaskan beberapa menit ke depan tentang apa sih tahapan penelitian kualitatif itu. Lanjutkan Mbak di
Nanti lebih bagus ada diskusi atau tanya jawab ya. Tahapan penelitian kualitatif. Tahap pralapangan, apa yang harus disiapkan untuk melakukan riset atau penelitian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada tahap ini, peneliti menyiapkan berbagai dokumen untuk riset, meliputi proposal penelitian. Bagaimana menyusun proposal penelitian? Harus tahu kita. Berisi tentang latar belakang riset, fokus masalah yang akan diangkat, teorisasi, kemudian metode, anggaran dana, dan jadwal penelitian jika ada. Kemudian juga menyangkut tentang izin penelitian di berbagai daerah perizinan untuk riset ditujukan pada instansi yang berbeda. Tahap selanjutnya disebut dengan tahap pelaksanaan riset. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, bahkan dokumentasi yang dilakukan pada periode tertentu sesuai kesepakatan antara peneliti dan responden, serta tergantung ketercakupan data. Selanjutnya, identifikasi data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh peneliti melalui berbagai teknik pencarian data diidentifikasi guna memudahkan analisis sesuai tujuan yang diinginkan. Dan tahap terakhir itu adalah pada tahap ini peneliti telah selesai melakukan pencarian data, peneliti melakukan penyusunan laporan hasil riset dalam bentuk deskripsi dan analisis data sesuai tujuan yang diinginkan, yang ingin dicapai. Itu beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kita untuk melakukan riset. Tadi saya sebutkan ada inventor tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memiliki beberapa, saya owner untuk bidang literasi. Tetapi ada baiknya kita membangun literasi digital di masa yang akan datang. Karena kalau kita berkaitan dengan kedirekan, yang diminta itu adanya inovasi. Jadi bukan program-program yang sifatnya sifatnya biasa-biasa saja. Penilaian untuk mendapatkan matching fund dari Kedereka itu adanya inovasi. Inovasi tadi sudah disebutkan. Salah satu diantaranya adalah inovasi yang bersifat informasi teknologi, atau dalam ilmu administrasi publik disebut dengan sistem informasi manajemen, SIM, diberlakukan. Bagaimana teknologi atau digitalisasi mendukung gerakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami dari Kubuku Indonesia dan Leader Indonesia memiliki semacam aplikasi yang free, gratis, bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, namanya Titik Baca. Kalau ketemu titik, di situ kita baca. Titik Baca adalah sebuah aplikasi yang memberikan peluang untuk promosi pariwisata dan ekonomi kreatif. Titik Baca adalah pusat literasi baca, tulis, dan digital yang memberikan masyarakat atau publik untuk mengakses. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau kita punya gadget, kita tinggal download key barcode-nya, kita sudah mendapatkan informasi tentang berapa luas Candi Borobudur gitu misalnya. Siapa saja pengunjungnya, atau dengan pergi kita misalnya ke Pekalongan, ke destinasi wisata batik gitu, kita bisa membaca sejarah batik, kenapa batik itu motifnya begitu gitu, dan itu akan memberikan nilai yang sangat mahal sekali. Karena memang produk itu yang mahal bukan hanya sekedar barangnya, tetapi ceritanya, story dari barang itu, sehingga dia memiliki nilai yang mahal. Oleh karena itu, bila memang aplikasi Titik Baca sebagaimana yang sudah kami coba tawarkan ke daerah istimewa Yogyakarta dengan Ketua DPRD Provinsi Yogyakarta dan Kanjeng Ratu tadi, termasuk di beberapa daerah bisa kita realisasikan untuk agar
kita membantu pemerintah daerah. Selain titik baca, kami juga punya aplikasi yang disebut dengan perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu aplikasinya gratis, tetapi yang isi konten perpustakaan digitalnya tentu dari dinas-dinas masing-masing. Dari tempat misalnya dinas pariwisata dan dokumentasi atau arsip akan bekerja sama mengusulkan proposal ke Dereka. Kami siap membantu secara gratis aplikasi dari aplikasi digitalnya. Termasuk kami juga punya aplikasi untuk membantu sekolah-sekolah yang disebut dengan aplikasi sekolah. Kira-kira begitu Bu Dr. Agnes, bahwa riset-riset yang harus dilakukan itu harus mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif kita di masa yang akan datang. Dan saya mewakili dari pemilik atau owner dari Kubuku Indonesia dan Titik Baca, menawarkan kerjasama baik kepada bapak-bapak yang ada di daerah maupun kepada siapa saja untuk mendorong agar program Kedereka ini betul-betul bisa bermanfaat untuk pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Tadi juga ada penawaran nih dari Pak Wahyu ya kepada teman-teman Pemda. Baik, silakan yang ingin bertanyakan. Tadi Pak Wahyu juga kita berasa lagi kuliah metode penelitian nih Pak Wahyu. Ada cara-cara metode penelitian etnografi, grounded research theory dan yang lain. Silakan kepada Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Wah, ini kayaknya belum ada nih. Kira-kira ini dari teman-teman yang di sini gimana? Dari BOB ada yang bertanyakan terkait riset nih, kan BOB mau bikin riset ya tahun depan. Nah, ini mungkin bisa tanya-tanya nih sama Pak Wahyu. Kira-kira risetnya mau seperti apa, begitu kan? Mungkin bisa sharing pengalaman. Silahkan. Mic-nya. Terima kasih Bu Agnes. Terkait dengan riset, saya masih awam sekali di sini dan bukan saya di sini. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, yang sudah dilaksanakan, bisa lebih detail Pak, yang sudah dilaksanakan yang tadi yang aplikasi itu ya? Ya, ya. Coba aplikasinya bisa di-download Pak? Atau memang aplikasi berbayar? Di Cluster sepertinya di Kubuku nanti kita ya Kubuku. Baik, aplikasi itu kami memang ingin mendahulunya itu dari Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, bahkan sudah ada semacam komitmen dengan pimpinan DPR, Ketua DPR, dan kepada Kanjeng Gusti Ratu untuk mengimplementasikannya di Jogja untuk beberapa sentra pelayanan publik. Titik Baca itu adalah merupakan aplikasi yang memberikan pelayanan pada dua hal. Pertama yang disebut dengan literasi, yang kedua dengan apa yang disebut dengan informasi. Literasi itu adalah berkaitan dengan seluruh buku-buku digital. Buku kalau dia ditempatkan misalnya di Jogja, tentu buku-buku yang berkaitan dengan Yogyakarta. Kalau dia di daerah wisata, tentu buku-buku yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Misalnya tentang Malioboro, begitu kami letakkan di Malioboro, tentu akan bercerita banyak tentang Malioboro. Pengunjung yang datang ke situ langsung bisa scan barcode, cek, dia akan menikmati bacaan-bacaan gratis. Nah, yang kedua juga tentang informasi.
informasi tentang misalnya Malioboro kegiatannya apa saja gitu-gitu ya. Orang akan berkunjung ke wisata, misalnya ke wisata Borobudur, berapa luasnya, dari mana dulu dia harus melihat, apa saja ceritanya, sejarahnya, begitu-begitu. Kalau ditempatkan di Borobudur itu apa yang disebut dengan titik baca Borobudur, misalnya judulnya begitu. Setiap pengunjung begitu dia scan kayak Peduli Lindungi itu, langsung di handphonenya itu terkonek. Kenapa titik baca ini penting? Karena dia promosi, dia tidak bercampur. Kalau kita lihat di Google atau di media sosial, kadang-kadang dokumen datanya itu belum terverifikasi. Kalau ini betul-betul valid, karena dipertanggungjawabkan, bukan informasi-informasi sampah. Jadi titik baca ini menjadi jawaban untuk mempromosikan wisata kita. Bisa ditempatkan di bandar udara, misalnya di bandar udara Yogyakarta yang baru itu. Kemarin kami berkunjung hampir beberapa hari ke sana. Atau bisa ditempatkan di sentra-sentra pelayanan publik, misalnya di rumah sakit. Apakah di rumah sakit itu dokternya ada, kamarnya ada atau tidak? Tentu buku-buku referensi yang bisa dibaca oleh pengunjung yang ada di rumah sakit adalah buku-buku berkaitan dengan kesehatan. Begitu juga kalau misalnya di di Danau Toba. Di Danau Toba itu ada sejarah batu gantung misalnya. Di situ dijelaskan kalau mau menyeberang ke tuk-tuk itu naik apa gitu, berapa harganya gitu, termasuk produk-produk unggulannya apa gitu. Kalau kopi Karo gitu, kopi Karo itu misalnya kopi Karo Pak RM gitu kan sudah terkenal sekali itu kan. Ada gitu, ada di destinasi wisata itu ada, sehingga orang memiliki panduan untuk apa namanya, untuk menikmati wisata yang ada di situ secara maksimal. Salah satu itu. Yang kedua tentu soal promosi. Promosi karena dia sudah ada di genggaman. Misalnya Borobudur punya titik baca di beberapa titik misalnya. Pengunjung dengan mudah dia bisa mengakses misalnya tempat sholatnya di mana, tentang relief-reliefnya itu apa saja gitu-gitu. Terus apa produk-produknya yang paling unggul di situ. Oleh karena itu kami mendedikasikan kepada bangsa ini untuk agar titik baca ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau ada pemerintah daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata pingin menggunakan titik baca ini, silakan aplikasi itu dipakai, tetapi kontennya silakan diisi. Soal nanti kontennya itu berbayar, tentu akan dibiayai oleh apa yang disebut dengan investor tadi. Itulah kedai reka itu tadi. Seperti UNAS yang akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Tebing Tinggi, langsung dengan kepala dinasnya itu, soal perpustakaan digital. Kita siapkan aplikasinya free, perawatannya sampai seumur hidup. Jadi bukan hanya sekedar konten-kontennya, perawatan untuk teknologinya free, tidak berbayar. Jadi kami yang menyiapkan itu, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Daerah-daerah yang berkenan untuk paling tidak kami sudah memberikan semacam solusi bahwa program yang akan diusung di kedai reka itu ada inovasinya. Itulah inovasinya, salah satu diantaranya adalah titik baca. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan yang sangat mantap sekali. Tadi saya menyampaikan ke Ibu Surah itu tadi sebuah diskusi terkait dengan pengembangan waktu batik yang disampaikan Pak rencananya. Ya. Sebelum mulai bulan depan. Ini kan terkait dengan pengembangan waktu batik itu kan nanti outputnya jelas motif batik sendiri, dan nanti ada purwarupa sampai ke pemasaran sebagai digitalnya. Betul. Dan itu bisa, saya berpikir apa itu bisa dijelaskan baca. Ya. Misalnya sudah ada gambarnya Pak, terus kita pamerkan kayak gitu. Ya betul. Di kain batiknya itu tinggal di scan. Ya betul. Ya betul. Misalnya pakai baca, itu bisa. Ya. Bisa, sangat bisa sekali. Dan titik baca itu bukan hanya di tempat, tetapi ada yang sifatnya mobile. Jadi kalau kita jalan, misalnya naik kereta api atau naik ini apa segala macam,
kita nanti akan implementasikan itu. Kita yang untuk mobile itu alatnya sedang kita pesan dari Jerman. Kita sudah beli peralatannya itu. Dan kami dan teman-teman grup di Gubuku Indonesia dan Titik Baca ini sudah memproduksi beberapa aplikasi. Ini bisa digunakan untuk ya macam-macam. Jadi semangat kami bagaimana agar hoax itu bisa tidak hidup. Karena kenapa? Anak-anak bisa kita beri bacaan alternatif. Kita melarang anak-anak mengakses hoax, tetapi kita tidak berikan alternatif. Mahasiswa kita suruh baca, tetapi kita tidak berikan memudahkan orang untuk baca. Sekarang dia bisa baca apapun di genggaman tangannya dengan Titik Baca. Bisa diletakkan di kampus-kampus universitas, di perpustakaan-perpustakaan daerah, begitu-gitu ya. Dan Titik Baca ini menurut kami menjadi solusi bagi bagaimana kita tadi pentahelik itu bisa berkolaborasi. Dan kami dari sisi saya selain sebagai akademisi menekuni itu literasi karena sebagai penerbit, dan ini sudah didukung oleh seluruh penerbit yang ada di Indonesia. Jadi kami Kubuku Indonesia yang ada di lokomotif terdepan, maka di belakang itu ada Kompas Gramedia, ada segala macam. Seluruh penerbit di Indonesia akan mensupport itu. Kalau kita tempatkan di Universitas Gajah Mada misalnya, atau di Universitas Nasional, tentu dia buku-buku yang sifatnya referensi buat mahasiswa. Kalau kita tempatkan di pusat-pusat jajanan kuliner gitu, atau di rest area berapa ya yang menarik itu, Mbak Agnes kasih tahu saya 16 berapa ya Mbak? Ya, yang di Batang ya. Ya, itu menarik sekali. Kalau ada Titik Baca itu, kenapa itu? Bekas pabrik gula ya Mbak? Atau? Ya, pabrik gula. Ya, tapi kita nggak memiliki penjelasan. Jadi kalau orang bule-bule itu sangat tertarik. Kenapa batik-batik dijual, diekspor ke luar negeri itu harganya sampai 5 juta misalnya? Paling rendah itu 3 juta. Kenapa? Bukan bukan hanya bahan dan jahitannya, tetapi karena ceritanya gitu. Misalnya batik rasem, pernah dengar ya batik rasem? Ya. Itu mahal sekali. Kenapa? Karena dongengnya gitu tuh. Karena ceritanya, siapa yang pertama sekali buat gitu. Jadi kita harus Titik Baca akan memberi semacam edukasi, memberi semacam literasi itu. Disinilah inovasi-inovasi itu sehingga penjualannya begitu bagus. Kalau saya dengan Mbak Agnes pergi ke Pulau Bawah, indahnya luar biasa. Pulau Bawah di Kepulauan Anambas. Tetapi orang sibuk menjelaskan. Kalau di masa depan itu orang, ini ya yang dimaksud itu. Pulau Bawah ini begitu. Wisata ini orang nggak boleh mancing. Di wisata ini semua bersifat zat-zat kimia tidak ada gitu. Makanannya sangat higienis gitu. Kenapa disebut Pulau Bawah? Kalau kita menyelam bagaimana? Kalau kita kira-kira begitu. Kalau kita mau ke Pulau Anambas itu naik pesawatnya berapa kali? Naik speed jetnya berapa kali gitu ya? Kira-kira orang diberi pengetahuan, karena orang mungkin malas baca buku, tetapi saya yakin orang masih mau baca kalau di handphone. Kita betah sekali baca di handphone berjam-jam, tetapi malas baca buku. Nah, Titik Baca memberi solusi untuk masa depan literasi di Indonesia tentang itu. Jadi kalau nanti mudah-mudahan bisa bekerja sama, kita akan ke Jogja lagi mungkin sebelum Lebaran atau setelah Lebaran untuk merealisasikan beberapa komitmen kita untuk memasang. Sudah terpasang 1 di kantor DPRD Yogyakarta, 9 lagi atas permintaan Kanjeng Gusti Ratu putri dari Sri Sultan berkomitmen untuk masang di 9 tempat. Secara teknis bagaimana implementasi kerjasamanya nanti kita akan bicarakan secara offline. Kalau nanti kami harus berkunjung ke Borobudur ya Mas ya, kami siap akan berkunjung, dan nanti kita bertukar nomor supaya Borobudur itu sudah mendunia, tetapi bule-bule itu belum begitu terkesan, hanya melihat matanya, belum rasanya itu, ini sejarahnya, ini gitu-gitu ya.
Karena kalau dijelaskan oleh orang mungkin bisa jadi orang sambil menunggu, sambil duduk di pohon dia bisa baca itu. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain yang dari Jogja, ada yang dari Danau Toba atau ini silakan Pak Agus. Pak Agus silakan Pak. Pak Agus ini dari Poltek Pak. Saya kebetulan dari Poltek Par Palembang. Oh Palembang, wong kita. Silakan Pak, silakan. pakai baju Bali. Oh iya. Silakan Pak. Pakai adat sejak hari Selasa. Oh iya. Pertama, terima kasih Pak atas paparannya, terutama masalah riset Pak. Iya. Masalah riset ini bisa dikatakan bertanya sekaligus juga sharing Pak. Iya. Pertama adalah penetapan yang disampaikan oleh Menteri sebelumnya bahwa setiap PTNP yang ada di Indonesia, artinya sekolah yang di bawah Kemenparekraf, itu ada 6 Pak. Ya. Itu punya yang namanya Center of Excellence. Jadi masing-masing itu punya COB. Misalnya contoh untuk Poltek Palembang itu pusat kajian khusus untuk sport tourism. Iya, sport tourism. Bandung itu untuk kuliner. Lombok itu untuk halal tourism atau muslim friendly. Dan seterusnya. Nah, jadi kajian memang untuk riset-risetnya sudah terfokus Pak. Terfokus pada scope of field yang ditetapkan oleh Menteri bahwa Center of Excellence setiap PTNP ranahnya di situ. Nah, berkenaan dengan riset yang Bapak tadi sampaikan, betul sekali Pak bahwa lebih banyak kita ke Bali, karena itu adalah ukuran-ukuran di pariwisata. Tapi ada juga beberapa Pak izin, tidak hanya di Bali, tapi Bali karena teman-teman yang non PTNP juga meneliti bukan masalah destinasinya, tapi produknya, terutama yang 17 subsektor ekonomi kreatif. Salah satunya kami di Palembang, walaupun Center of Excellence-nya itu adalah sport tourism, ada produk kuliner melakukan riset tentang inovasi bahan daging nabati. Di bahan daging bukan dari daging hewan. Saya menggunakan salah satu inovasinya dan inventionnya atau inventornya itu jantung pisang. Jadi tingkat kemiripannya dengan daging sapi itu 98%, baik tekstur maupun rasa. Nah, kami sampaikan ini untuk substitusi para atlet yang akan berlaga, kita menggunakan daging nabati karena dia tidak boleh terlalu banyak kolesterol misalnya Pak. Jadi dari riset-riset itu apakah tetap kita menggunakan pola? Jadi pertanyaan mungkin Pak. Kebetulan dosen itu kan peneliti Pak. Dosen itu adalah ilmuwan yang melakukan penelitian. Sedangkan peneliti sendiri ada di bawah BRIN. Ada peneliti Pratama dan jadi memang di sini ranah kami itu kadang-kadang berbenturan dengan teman-teman di BRIN, saudara-saudara kita di BRIN. Jadi kebetulan kami melakukan penelitian yang akan dipublikasi, baru kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman di BRIN agar kelayakan dan kenaikan repertoar yang akan disampaikan berupa makalah atau jurnal itu bisa diaplikasi. Tadi menarik yang kedua mengenai masalah titik baca. Ini beberapa kali di ide kami dulu ya seperti itu Pak, tapi masuk ke dalam TIC, Tourism Information Center, yang memang tersekat sampai detik ini Pak. Yang seyogianya mungkin Bapak bisa bekerjasama dengan Kemenpar yang sudah punya TIC, Tourism Information Center di setiap titik yang biasanya ada di tempat strategis seperti di bandara, di stasiun kereta dan seterusnya. Nah, ini mohon menjadi perhatian teman-teman juga di Kementerian Pusat berkolaborasi dengan titik baca, terutama untuk tadi Bapak tentang literasi, kalau kami lebih banyak ke interpretasi Pak. Jadi selain literasi, interpretasi juga penting karena kadang tulis itu perlu interpretasi. Saya ambil contoh dulu pernah saya pakai aplikasi namanya Euro ya, di Eropa, namanya Eurotrip. Itu setiap saya berjalan karena sudah saya install di handphone dan saya share location,
saya perkenankan aplikasi itu untuk mendetek. Setiap saya bergerak pada titik tertentu, dia muncul pop-up informasi mengenai interpretasi daerah tersebut. Jadi tanpa harus saya akses, dia ada pop-up, tanpa harus men-scan dengan QR code, karena saya sudah install aplikasi itu dan memperkenalkan aplikasi itu mendetek posisi saya, jadi dia langsung pop-up bahwa inilah interpretasi tentang kota ini ya, tentang gedung ini. Jadi memang di Eurotrip itu deteksinya sampai 20 meter. Jadi saya kalau mendekati gedung ini tiba-tiba muncul di Mesir itu kontennya ini. Sedangkan literasinya saya memang harus masukkan baru lagi interpretasi. Dan yang terakhir yang saya penutup, jadi alangkah baiknya juga Pak untuk titik baca ini selain literasi untuk kepentingan glosarium untuk pendidikan. Kemudian yang kedua tentang Expopedia, Expopedia dan glosarium kami pentingkan terutama untuk bidang pelajaran. Terima kasih Pak. Baik Bapak, saya jawabnya dari yang pertanyaan terakhir. Saya dan tim Titik Baca akan berkenan sekali kalau diundang oleh Bapak untuk berkunjung ke Palembang, merealisasikan Titik Baca yang dengan versi yang baru yang Bapak bisa implementasikan di Palembang. Nanti kami siap berkunjung dan datang ke sana untuk merealisasikan itu. Yang kedua, saya sepakat Pak bahwa pengayaan literasi dan interpretasi itu penting untuk kita implementasikan melalui aplikasi Titik Baca. Perlu diketahui bahwa Titik Baca ini sudah teknologinya sudah resmi terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi dia bukan barang ilegal, sudah sah yang bisa dipergunakan secara resmi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan yang lain-lain. Yang kedua, aplikasi ini teknologinya juga sudah kami daftarkan hak paten mereknya, sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk dipakai. Kalau nanti dia aplikasi itu dipakai oleh perguruan tinggi menggunakan anggaran APBD atau APBN atau anggaran kedereka, dia tidak bermasalah lagi karena dia sudah resmi dan diperbolehkan untuk menggunakan ini. Untuk sekarang juga pagu anggaran sudah dinyatakan secara tegas untuk belanja barang-barang tak berwujud namanya. Jadi seperti beli buku-buku digital yang akan kita cantumkan di literasi Titik Baca yang akan kita buat itu juga nama mata anggarannya sudah jelas. Pemerintah justru sudah mengalokasikan namanya itu belanja barang tak berwujud. Jadi di beberapa perpustakaan seperti di Depok, kemudian di Bekasi, kami sudah bekerja sama dengan Bapak Wakil Wali Kota Bekasi gitu-gitu untuk diimplementasikan. Nah, berkaitan dengan riset, saya setuju Pak, bukan semuanya harus kualitatif. Kalau mau mengukur perilaku, bagaimana perilaku customer kita, tetapi kalau mau meneliti tentang produk apa segala macam yang Bapak sebutkan tadi itu ya harus kuantitatif. Tetapi kalau bisa tentu perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi dia bisa dua-duanya. Tetapi kalau sifatnya produk, kemudian melihat itu tentu penelitian kita harus penelitian yang sifatnya kuantitatif. Penelitian tentang perilaku, kemudian sektor pariwisata, misalnya mau meneliti bagaimana ini perilaku orang-orang Batak di Danau Toba itu supaya bahasanya itu agak lemah lembut gitu ya. Misalnya apa yang harus dilakukan? Atau bule-bule yang datang ke sana itu nggak kaget lagi dia kalau berkomunikasi dengan orang Batak. Kesini kau, gitu-gitu ya kan. Berbeda dengan orang yang datang di Borobudur disambut dengan lembah lembut gitu-gitu ya. Mungkin akan dilakukan penelitian yang sifatnya sosiologis atau antropologi gitu-gitu ya. Itu tentu menggunakan apa yang disebut dengan penelitian kualitatif. Saya setuju 100% dengan gagasan dan masukan dari Pak Agus, tetapi mission saya yang terbesar itu saya hadir untuk memberikan solusi agar Titik Baca ini mempermudah inovasi agar pemerintah daerah,
dunia usaha, dunia industri atau siapapun yang akan mengambil matching fund dari kedai reka ini bisa terwujud begitu dinilai karena ada inovasinya sehingga dia mendapatkan bantuan dari kedai reka ini. Terima kasih Pak Agus atas responnya dan masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Dari Oh, iya. Terima kasih Pak Bapak. Saya menanggapi saja Pak. Ya. Itu sangat bagus ya. Jadi harus ada informasi yang bisa diakses wisatawan ketika berkunjung ke situ. Nah ini ketika berkunjung ke Tabanan misalnya, beberapa pokok itu kan kita ingin tahu sejarahnya ya. Iya betul. Kan dari terbatas juga sudah banyak yang pakai dan saya nggak bisa. Ya, akhirnya makan saja dan tidak ada spot-spot informasi yang cukup gitu. Ya. Apa yang informasi yang kurang komprehensif lah. Ya. Nah, kalau misalnya ada titik baca, misalnya contohnya kalau di makan Jepang ya. Ya betul. Tinggal scanning. Yes. Scanning bahkan pesannya pun dari HP kita. Iya betul. Ya semua scanning gitu kan. Ini biasa kita zaman kolonial ya. Menunya mana? Awalnya dia juga ternyata simpel. Ya. Kalau misalnya mungkin bisa pakai metode yang Pak Wahyu dan juga komunikasi dengan Pak Agus ya. Kalau misalnya contoh ya di Bogor harusnya ada tuh pohon itu tinggal kita scan muncul informasi. Ya betul. Tapi kalau misalnya lebih cari lagi ya bagus. Saya seperti sampaikan Pak Agus ketika di kota ini kita sudah bisa otomatis ini ada spot-spot kalau misalnya di sini kita tinggal klik kemana itu tinggal langsung informasi. Nah kemudian terkait riset ya adalah saya yang mengkorelasikan dengan yang di Kemdikbud khususnya di kita studi di Jeniksi ya. Di Jeniksi itu kan sekarang banyak program yang kolaborasi dengan BID. Contohnya dari kedai reka, kemudian ada juga mungkin yang belum terinformasikan ada MICB ya, program magang dan studi independen bersertifikat ada juga yang kampus merdeka itu. Ya. Itu sebetulnya bisa memanfaatkan mahasiswa gitu. Karena yang kampus merdeka itu kan membolehkan mahasiswa mengambil pembelajaran di luar kampus yang bisa diakui sebagai SKS. Ya. 3 semester dan MBKB. Semester ya. Nah, kalau kami sih dari Jeniksi mendorong politeknik itu untuk mendorong mahasiswa ikut loh, ikut yang MBKM ini kampus merdeka karena ini sangat bermanfaat, bahkan mereka bisa mengambil misalnya program magang di perusahaan atau juga misalnya di Borobudur ya, dan Borobudur untuk misalnya riset kualitatif misalnya mencari data, mungkin etnografi ya. Kalau misalnya mau lebih lama itu kan lebih baik mereka bisa berekspresi di luar kelas. Ya. Dan ini mungkin karena mahasiswa ini biaya kan ya. Nah, mahasiswa kan dibayar dengan pulsa mungkin mau. Jadi untuk mengumpulkan data-data digital ini ya oleh Mas Efran juga ini bagus sekali untuk digitalisasi informasi spot-spot wisata, kemudian yang ada di dalamnya juga diinformasikan itu menarik untuk teman-teman. Tapi metodenya bisa on spot, scan itu atau juga yang bisa dipartisipasi itu ya. Kalau saya pribadi mudah-mudahan ini proyeknya bisa selesai ya. Atau misalnya bisa lebih mungkin lagi ada aplikasi khusus, ada atau berbasis web based yang semuanya berisi informasi semua wisata. Tapi memang ini perlu riset pengumpulan informasi yang akurat. Baik. Awalnya kami berambisi itu harus terkoneksi dengan internet. Tapi sekarang dengan aplikasi yang kami punya, untuk yang tidak akses internet juga bisa. Sudah bisa. Misalnya kalau lagi ke Papua, jaringannya nggak ada gitu. Sistem offline sudah bisa itu dilakukan. Kami teknologinya sudah sampai ke situ sekarang. Jadi itu sudah sampai begitu. Misalnya ke NTT yang begitu daerah yang sinyalnya jelek apa segala macam, tidak perlu sinyal internet. Ada untuk wilayah-wilayah spot-spot tertentu, misalnya kemarin Bu Agnes, Dr. Agnes baru berangkat ke Labuan Bajo ya? Ke Nrekang. Nrekang ya.
Mungkin daerahnya sangat itu. Kita agak tidak tergantung dari itu apa? Offline, ada yang online, ada yang offline. Tetapi pengunjung, customer atau para wisatawan berkunjung itu begitu nikmat ya. Mungkin untuk daerah-daerah yang perilakunya kurang bagus, cara melayaninya kurang bagus, mungkin orang akan nikmat dilayani dengan teknologi itu tadi, dengan gadget yang ada di genggaman. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, ambisi saya bahwa selain riset itu bisa kita lakukan, saya setuju dengan Pak Novi, bagaimana riset itu kita lakukan, inovasi-inovasi bisa muncul sehingga bisa kita kembangkan untuk pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Terima kasih Bu Agnes, Bapak Ibu sekalian, saya berbahagia bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa bertemu dalam wujud bukan hanya sekedar diskusi FGD atau rapat, tetapi dalam bentuk nyata untuk mengimplementasikan apa ini proposal-proposal usulan kita yang kita matching fund-kan, apa program-program yang bisa kita laksanakan dalam bentuk nyata untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat di daerah-daerah terutama dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai lagi tadi di penghujung acara. Bapak dan Ibu, dari pagi sampai dengan